وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. Kita mulai insyaallah ayat ke-11, mudah-mudahan bisa sampai ke-23 pada malam hari ini insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. Kalau waktunya kepanjangan mungkin sampai 17 mungkin. Wallahu a'lam, nanti kita lihat. Baik, alhamdulillah kemarin telah kita tuntaskan 1 sampai 10. Kita harus masih ingat perbincangan tentang apa yang terjadi antara Nabi Muhammad, Abdullah bin Umi Maktum dan juga akabir dari kalangan musyrikin, sebagai teguran kecil buat Nabi kita Muhammad SAW dan juga untuk kita semua, bahwasanya dalam dunia dakwah tidak layak mengkotak-kotakan orang dari segi besar atau kecilnya. Maksudnya di sini yang kecil jangan dimentang-mentangkan dia kecil dan yang besar jangan dimentang-mentangkan dia besar. Maka harus semuanya mendapatkan yang sama insyaallah. Namun mungkin caranya yang berbeda. Kita sekarang insyaallah mulai ayat ke-11. Qala Allah Ta'ala kalla innaha tadhkirah, dan kalla di sini bermakna atau ditafsirkan laisal amru kadzalik, atau biasanya dalam terjemahan sekali-kali bukan seperti itu, ya, sekali-kali tidak, ya, sekali-kali janganlah demikian. Jadi untuk menafikan atau mencegah apa yang sebelumnya dianggap. Kalla innaha tadhkirah, sesungguhnya itu adalah tadhkirah. Tadhkirah peringatan. Tadhkirah peringatan. Nah, sekarang kalau hiya di sini yaitu ha dalam innaha tadhkirah, kita perlu tahu di sini ha ini kembali kemana sebenarnya. Innaha, ha di sini kembali kemana? Apa itu ha? Yang perlu kita bahas nih. Innaha kembali kemana? Kalau di terjemahan sesungguhnya ajaran-ajaran Allah itu, ya, adalah tazkirah. Ha di sini ajaran Allah itu segala hal yang Allah ajarkan dari semua ini.
atau bisa bermakna zikra, peringatan dari Allah, adalah tazkirah. Kalau kita lihat tafsirnya, laisal amru kadzalik, bukanlah perkara sesuai dengan apa yang dipersangkakan itu. Innama hiya mau'izatun wa tazkirun liman yaqbal, sesungguhnya itu adalah mau'izah, ya mau'izah, nasihat, tazkir, peringatan bagi siapa yang menerima. Bagi siapa yang menerima. Faman syaa'a dzakarah, maka man di sini artinya barang siapa. Man, barang siapa, sya'a, barang siapa yang kepingin, yang berkehendak, maka dia akan mengingatnya. Jadi sini lihat tafsirnya, faman syaa'a an yadhkurallaha dzakarahu watta'adha bima fi hadzal Qur'an. Maka barang siapa yang sya'a, kepingin, berkehendak, an yadhkurallah, barang siapa yang memang benar kepingin untuk berzikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah, maka dia akan mengingat Allah. Jadi begini, manusia itu tidak dipaksa. Dia diberikan amanat atau modal berupa iradah, kemauan. Bisa tolong guncangin pohon biar terbang balangnya. Nah, gitu. Guncangin aja. Kaget Pak Sumitro. Apa tuh? Dengan kajian. Tadi apa tadi mana? 12. Faman syaa'a yadhkurallaha dzakarahu. Sesiapa yang memang berkehendak untuk mengingat Allah, maka dia akan mengingat Allah. Di sini maksudnya gini. Manusia itu diberikan modal namanya iradah, keinginan, kemauan. Nah, keinginan itu yang akan dihisab dengannya nanti. Manusia tidak dipaksa, maksudnya tidak seperti boneka atau wayang yang dia tergeletak gitu aja, terus dalangnya lah yang menggerakkan tanpa ada keinginan dari dirinya sama sekali. Melainkan manusia memiliki iradah dan masyiah. Tapi masyiah Allah itu di bawah masyiah, astagfirullah. Masyiah manusia di bawah masyiah Allah. Nah, seperti yang Allah Ta'ala firmankan, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Dan tidaklah kamu berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah Ta'ala. Nah, barang siapa yang punya masyiah untuk Waalaikumsalam, untuk mengingat Allah, maka dia akan mengingat Allah. Dikedepankan aja. Iya. Iya, jadi tidak boleh kita beralasan, oh saya jarang berzikir karena memang Allah berkehendak saya untuk tidak berzikir. Enggak. Jadi ini kembali ke kita. Semua amalan itu kembali kepada kita. Jadi kalau misalnya nanti ditanya kenapa kamu jarang mengingat Allah, itu enggak boleh kita berkata oh karena emang saya ditakdirkan begini. Ini namanya menyalahkan atau beralasan dengan takdir untuk melegalisir kelalaian atau maksiat. Enggak boleh. Nah, jadi tadi faman syaa'a dzakarah, yaitu faman syaa'a ayyadhkurallah dzakarallah. Itu barang siapa yang memang pengen mengingat Allah, maka dia akan mengingat Allah. Berarti kalau misalnya dia tidak mengingat Allah, berarti memang dia enggak pengen untuk mengingat Allah gitu. Watta'adha bima fi hadzal Qur'an. Dan dia akan mengambil pelajaran, itta'adha artinya mengambil ibrah, mengambil pelajaran dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi nanti di hari kiamat, ketika misal kita ditanya, kenapa kamu enggak ngerti apa-apa tentang Al-Qur'an? Enggak ada alasan, saya udah ditakdirkan olehmu ya Allah kayak gini, enggak. Faman syaa'a dzakarah. Itu karena emang kamu enggak pengen aja. Andai kamu pengen, kamu pasti bakal mengingat Allah dan mengambil mau'izah dari Al-Qur'an. Ya, makanya itulah signifikansi pentingnya kajian-kajian tafsir di tengah masyarakat. Ya. Masyarakat bilang kita enggak paham tentang Al-Qur'an. Kenapa? Karena memang enggak ada ustadznya. Sebenarnya kalau dia mau,
pasti bisa datangin ustadz untuk mengajarkan tafsir. Benar, seperti itu. Jadi nanti yang akan dihisab itu kemauan dia. Karena nggak mau, ya udah itu yang dihisab. Ya. Kalaupun dia mau, pasti Allah bukakan jalan, pasti itu. Ya, nggak mungkin orang pengen kembali kepada Allah terus Allah tutup jalannya, nggak mungkin. Berarti ibrohnya ini apa pusatnya di mau atau enggak, itu aja. Baik. Yang ke-13. Faman syaa'a dzakara fi suhufim mukarramah. Fi suhufim mukarramah. Di dalam suhuf jamak dari sahifah, yaitu lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran atau maksudnya kitab-kitab. Jadi sahifah bisa bermakna kitab-kitab, bisa dimaksudkan lembaran-lembaran. Dan lembaran-lembaran itu atau kitab-kitab itu mukarramah, dimuliakan. Mukarramah, dimuliakan. Dalam tafsirnya, fahadzal Qur'anu fi suhufin syarifatin 'indal malaikah. Al-Qur'an ini di suhuf yang mulia di sisi malaikat. Yaitu malaikat yang menjaganya. Makanya sebagian ulama menafsirkan la yamussuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali mutahharun. Ada yang berpendapat maksudnya tidak menyentuh Al-Qur'an yang suhuf mukarramah ini kecuali mutahharun, kecuali malaikat. Ada yang berpendapat seperti itu untuk menafsirkan la yamussuhu illal mutahharun. Tapi kita tidak membahas lebih jauh tentang itu. Fi suhufin mukarramah fa hadzal Qur'anu fi suhufin syarifatin 'indal malaikah. Kemudian suhuf di sini ya telah disifati pertama mukarramah, dimuliakan. Kemudian disifati lagi marfu'atin mutahharah. Marfu'atin mutahharah. Sifat kedua marfu'ah, sifat ketiga mutahharah. Marfu'ah artinya diangkat tinggi-tinggi. Mutahharah dibersihkan, disucikan. Jadi sifat yang ada di suhuf ini dia mulia, tinggi dan suci. Dalam tafsiran marfu'atun fi makanin 'alin, mutahharatun la yusibuha danasun wala rijsun. Marfu'ah yaitu diangkat fi makanin 'alin, di tempat yang tinggi. 'Alin itu tinggi. Mutahharatun ya disucikan, berarti nanti la yusibuha danasun wala rijsun, tidak mengenainya danas. Suhuf-suhuf ini tidak terkena oleh danas dan tidak terkena oleh rijis. Danas kotoran, rijis najis. Tidak boleh terkena dengan kotoran dan juga najis. Dan sebenarnya begitulah juga hukumnya di Al-Qur'an yang kita baca. Al-Quran ini mukarramah. Waalaikumsalam. Orang yang membawanya dimuliakan. Marfu'ah ditinggikan. Mutahharah disucikan. Berarti kita nggak boleh memegang ini tanpa kesucian. Ya. Tanpa bersuci. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah tadi marfu'atin mutahharah bi aidi safaratin kiramin bararah. Bi aidi safaratin kiramin bararah. Di tangan-tangan ya, aidi jamak dari yad. Tangan-tangan safaratin kiramin bararah. Safarah itu safir, pergi. Nah, misalnya maksudnya safarah ini adalah di dalam tafsir lihat wahia bi aidi rusulin minal malaikah. Dia di tangan-tangan para rasul, utusan dari malaikat-malaikat. Ya. Jadi ada malaikat yang memang mereka fokus di masalah Al-Qur'an ini, menjaganya. Dan mereka mengelilingi ahlul Quran. Safarah yaitu rusul minal malaikah. Kiramin bararah. Kiramun inda rabbihim, yaitu kiram jamak dari karim.
yaitu mereka adalah orang-orang yang mulia, makhluk-makhluk Allah yang mulia, kiram, bararah. Ya, nggak apa-apa itu di bawah, nggak apa-apa di bawah. Apa ini? Banyak kalau di bawah. Apa yang? Bisa selonjoran. Iya benar juga sih. Ntar lama-lama pada ke bawah semua nih kayak ini. Iya, bisa selonjoran, bawa bantal besok. Tapi makomnya bagusan yang di atas. Bukan makom mamah muda ini. Marfu'ati. Bukan marfu'ah. Kelihatan gitu ininya, mudah-mudahan. Tadi kiram inda rabbihim, mulia di sisi Rabbnya mereka. Kathiri fi'lil khairi wa ta'at. Kathiri aslinya dari kathirina. Tadi kiramin inda rabbihim, kathiri fi'lil khairi wa ta'at. Kathirina yaitu yang banyak perbuatan kebaikan dan ketaatannya, itulah malaikat ini. Sifat malaikat yang ini nih khusus nih. Ada malaikat khusus namanya safarah. Mereka ini safarah kiram bararah. Ya sifatnya untuk safarah. Nah, malaikat safarah ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir bacanya, selagi dia ikhlas baca benar, itu ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat-malaikat yang ini. Ya, safarah ini yaitu berarti ketika dia membaca Quran dengan baik, maka malaikat pun mengelilingi person ini. Yang mereka ini malaikat safarah, yang mereka mulia dan juga baik. Ya. Dan sangat terbuka kemungkinannya majlis seperti ini pun Allah Ta'ala akan mengutus malaikat-malaikat seperti ini, yaitu untuk para tulabul ilm. Ya, para tulabul ilm yang mereka mencari ilmu, terutama ilmu tentang Al-Quran. Alhamdulillah. Dan itu mudah bagi Allah. Bi'aidi safaratin kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insanu ma akfarah. Apa arti di sini? Qutila artinya kan dibunuh. Maksudnya qutila di sini binasa, terbinasakan. Binasalah insan, manusia. Binasalah manusia. Di sini ada dua kalimat. Pertama, qutilal insan, dan yang kedua, ma akfarah. Qutilal insan ini bisa merupakan khobar, bisa merupakan doa. Ya, bisa khobar, bisa. Kalau khobar maknanya manusia itu dibinasakan. Kalau doa maknanya semoga dibinasakanlah manusia. Ya, bisa bermakna. Jadi ingat ayat ke-17 ini, qutilal insanu ma akfarah. Ada dua kalimat. Pertama qutilal insan, dan yang kedua ma akfarah. Tapi jadi saya satu ayat. Terserah Allah Ta'ala. Coba di ini lagi, ditegur lagi mas. Udah, tolong di tempat lain aja zikirnya. Maaf aja. Itu belalang. Belalang. Ada yang matang, bumbunya matang. Lagi ngobrol kayak itu Subhan. Zikir habis isya ini masih panjangan dia kayaknya. Zikir pagi petang ini belum. Tahajud ya. Dirapel ya, Masya Allah. Mana tadi tuh? Qutilal insan. Jadi qutilal insan, ini qutila fi'il madhi ya. Tapi qutilal insan bisa sebagai khobar, yaitu mengabarkan statement bahwasanya manusia itu binasa. Atau bisa bermakna binasalah manusia. Itu doa. Nah, perlu kita ketahui dalam manhaj dalam Al-Quran, normalnya atau biasanya ketika ada lafal al-insan, mayoritasnya dimutlakan kepada yang kafir. Ya. Alif lam itu memang jinsiyah. Alif lam di sini memang jinsiyah, cuman biasanya malah dimaknai ahdiyah. Ahdiyah zihniyah, itu maksudnya orang-orang kafir. Ya.
Makanya seringkali al-insan dalam Al-Quran untuk teguran untuk orang-orang kafir. Ya, adalah teguran di dalamnya. Misal surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Insan di sini kan memang keumumannya. Tapi yang dimaksud adalah orang-orang yang kafir atau semacamnya. Contoh lagi, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu untuk teguran untuk orang-orang kafir dari manusia. Dan lain-lain banyak-banyak. Khuliqal insanu halwa dan seterusnya banyak sekali. Biasanya al-insan disebutkan untuk orang kafir, tapi Ibrahim juga untuk kita. Nah, di sini qutilal insan. Sudah selesai. Ma akfarah. Ini namanya kalimat ta'ajjub. Ma akfarah. Betapa kufurnya dia gitu. Ma akfarah, betapa kufurnya, sungguh kufur, sungguh teramat kufurnya. Makanya di sini qutilal insan, al-insan dimaksud bukan orang-orang beriman. Orang-orang yang kafir, ya. Ma akfarah, betapa kufurnya. Maka setelah disebut betapa kufurnya, takjub kayak gitu, maka Allah Ta'ala mengajak insan yang kufur ini untuk berfikir min ayyi syai'in khalaqah dan seterusnya. Ayat 17 tadi. Lu'inal insanul kafir. Syuf sini lihat. Lu'inal insanul kafiru ma ashadda kufrihi billah. Terlaknatlah atau dilaknatlah insan yang kafir. Ma asyadda kufur, yaitu betapa kerasnya, betapa besarnya kekufuran insan yang kafir ini kepada Allah Ta'ala. Nah, di antara manhaj dakwah juga yang dituturkan atau disiratkan dalam Al-Quran di beragam surat dan ayat, untuk orang kafir ajak mereka untuk berfikir, ya, untuk berfikir. Ini Al-Quran seringkali kayak gitu. Disebutkan alam-alam, semesta alam disebutkan. Nah, lihat di sini mulai min ayyi syai'in khalaqah. Dari ayyi syai', dari hal apakah manusia Allah Ta'ala menciptakan dia? Materi apakah Allah Ta'ala menciptakannya dengannya? Itu diajak berpikir, kembali coba ke awal penciptaan kamu, wahai manusia yang kafir. Ya, seperti ini ajakan dari Allah, seruan dari Allah. Begitu juga dengan kita ketika ingin mentazkiyah nufus, yaitu ingin mensucikan diri kita, ya, ingin membersihkan jiwa kita. Coba mulai dari min ayyi syai'in khalaqah. Kita dulunya itu apa? Nah, 18 min ayyi syai'in khalaqahu Allah hatta yatakabbaru fil ardi wa yakfurah. Di sini min ayyi syai', terbuat dari apa sih materinya yang Allah Ta'ala menciptakannya, sampai yatakabbar fil ard, sampai dia sombong di atas muka bumi, wa yakfurah, dan juga kufur terhadap Allah. Ya, kalau misalnya kita ingat-ingat bayi misalnya belum bisa apa-apa, kadang kita kan khawatir, nih kalau udah gede sekarang nih masih kecil, nggak bisa apa-apa. Ntar kalau udah gede udah bisa apa-apa, apakah menyombong? Itu kan makanya kita juga berpikir, orang kafir juga harusnya berpikir, dulunya itu apa dia? Dulunya adalah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari nutfah setetes. Nutfah itu tetesan. Maksudnya di sini tetesan mani, kan? Bahkan mani itu pun satu tetes itu berkomposisi beragam macam, banyak gitu. Berarti lebih kecil dari satu tetes, lebih kecil dari itu. Sebelum terjadinya proses, ya, lebih kecil dari itu. Min nutfatin khalaqahu, Allah ciptakan dia. Hu di sini balik pada insan. Faqaddarah, dan Allah kadarkan sebetulnya. Qaddiru takdir. Ya, takdir yaitu kadarkan. Ya, di sini maksudnya kadarkan, Allah tentukan segalanya. Bentuknya kayak gimana, rezekinya kayak gimana, alur hidupnya gimana. Allah kadarkan itu. Faqaddarah. Ya. Dalam tafsiran
min ma'in qalilin khalaqahu, dari air yang qalil, sedikit sekali Allah ciptakan dia. Faqaddara khalqahu turan ba'da tur, maka Allah Ta'ala pun mengkadarkan, mengukur-ukur penciptaannya turan ba'da tur. Tur itu maknanya step by step. Jadi step by step. Tapi Allah Ta'ala sebenarnya bisa untuk menciptakan langsung jadi gede gitu aja, bisa, mudah. Tapi Allah Ta'ala dengan hikmahnya menciptakan dari kecil, step by step. Karena kalau misalnya besar gitu aja, gimana kita memurojaah diri kita? Tahu dari mana kita gimana? Tiba-tiba gede gitu aja. Tapi Allah Ta'ala mulai dari air yang kecil sekali, supaya nanti ketika kita besar, kita bisa melihat, oh dulunya saya begini. Ya. Begitu juga dengan orang-orang yang memang berawal dari kemiskinan menuju kaya. Allah Ta'ala mengkadarkan rizkinya. Tadinya kere, nggak punya apa-apa, dihina orang, kemudian jadi kaya. Itu kan kemiskinan itu ditujukan oleh Allah Ta'ala, kita husnuzan, agar nanti ketika kita sudah berpunya, kita mengingat masa-masa ini gitu. Ya. Supaya nanti kalau misalnya dia nggak ingat, maka bisa Allah turunkan lagi. Sebagaimana dikisah dalam sebuah hadis sahih, seorang atau 3 orang, yaitu di Bani Israel, yang satunya orang yang tadinya dia kena penyakit kusta, yang satunya kena penyakit botak, rambutnya rontok, nggak punya rambut, yang satunya buta. Yang 2 pertama setelah diberikan kesembuhan oleh Allah, diperbagus mereka, kemudian dikasih yang kusta itu dikasih onta, yang botak setelah tumbuh rambut dikasih sapi, sampai mereka memiliki lembah unta dan lembah sapi. Dan yang buta bisa melihat, kemudian memiliki lembah kambing. Maka setelah itu diuji. Ternyata pas sudah bertahun-tahun sukses mereka enggak mau mengakui masa lalu mereka ketika diuji oleh malaikat dengan izin Allah. Yang malaikat yang berubah wujud berparas manusia. Ya, apa kata mereka? Ini semua warisan dari bapak-bapak saya, dan ini semua usaha saya. Ya, akhirnya dilaknatlah dia. Dan juga yang botak itu juga seperti itu. Tapi yang buta, yang mantan orang buta itu kemudian apa? Alhamdulillah mengakui bahwa ini semua rezeki dari Allah, karena mengingat apa? Mengingat masa lalunya. Itu ada ibrah penting di situ. Ibrahnya adalah ketika kita di masa sulit, kita harus husnuzan kepada Allah bahwasanya kita diberikan kesulitan itu supaya nanti ketika udah diberikan kemudahan, kita mengingat masa-masa sulit ini. Dan juga Allah Ta'ala menciptakan iblis, ada hikmahnya besar. Allah Ta'ala menciptakan musibah, hikmahnya besar. Bahkan Allah Ta'ala menciptakan maksiat itu sendiri, maslahatnya besar untuk kita. Karena bisa jadi seseorang dia tenggelam dalam maksiat, ya, itu supaya nanti ketika dia sudah taubat, dia teringat dahulunya dia bukan apa-apa melainkan ahli maksiat, sehingga dia nggak sombong dengan taubatnya. Betapa mungkinnya seseorang dia hijrah atau dia sudah bermanhaj sahih insyaallah, tapi dia ujub dan sombong dengan apa yang dia punya sekarang. Tidak ingat masa lalunya, sebelum dia mengenal sunnah, sebelum dia mengenal ini, mengenal itu. Maka sebenarnya apa yang dahulu kita berada di atas dari lumpur kemaksiatan itu, sebenarnya itu Allah tujukan supaya kita tuh di masa-masa berjaya itu ingat bahwa saya dulu itu kita nggak punya daya gitu. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Lihat di sini faqaddarah berarti sebenarnya mengkadarkan semua dari ciptaan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita enggak boleh menggugat kadar rizki yang telah kita punya sekarang. Tsummas sabila yassarah. Tsummas sabila yassarah. Kemudian as-sabil. As-sabil artinya jalan. Yassarah, Allah mudahkan untuknya untuk jalan itu. As-sabil di sini maknanya apa? Maksudnya as-sabil di sini adalah al-khuruj min batni ummihi. Maksudnya sabil ini al-khuruj min batni ummihi. Di dalam tafsirnya thumma yassara lahu ba'da hadhihi al-atwar al-khuruja min batni ummihi. Kemudian yassara lahu, Allah Ta'ala memudahkan buat dia
ba'da hadhil atwar, setelah step-step tadi ya, al-khuruja min batni ummihi, keluar dari perut ibunya. Jadi as-sabil di sini jalan keluar. Nah, kalau misalnya kita nggak dikasih jalan keluar, susah, ya sesar jadi kan ya. Iya, sekarang sesar jalan keluarnya. Sekarang malah lebih dimudahkan lagi sabilnya. Langsung di black sesar gitu kan. Nah, tapi sakitnya setelahnya ya. Itu Allah. Tapi bagaimanapun caranya, selama bayi itu keluar dengan mau sesar mau normal, itu udah dimudahkan sama Allah. Dibandingkan udah di black nggak mau keluar, dianya gimana? Di black dibuka terus bayinya nggak mau di sini betah. Susah, nolak. Nggak mau karena fitnah dunia tuh banyak katanya. Nggak mau terfitnah dengan dunia gitu. Nah, di sini Allah Ta'ala telah kita semua keluarnya kita dari perut ibu kita tuh udah Allah mudahkan. Sesulit-sulitnya pengeluaran itu telah Allah mudahkan dengan kadar dari Allah Ta'ala, ya kan? Tsummas sabila yassarah. Syuf, itu lihat pertama, itu kan ayat ke-20 itu berkaitan langsung dengan kelahiran. Tapi Allah Ta'ala di sini tidak meneruskan dengan penjabaran proses dalam kehidupan. Maksudnya di dunia langsung pas keluar dari rahim. Tapi langsung Allah Ta'ala menyebutkan thumma amatahu fa'aqbarah. Thumma amatahu fa'aqbarah. Kemudian amatahu, Allah matikan dia dan dikuburlah dia. Jadi langsung ingat. Ya. Sebenarnya gini, untuk kalau tadabbur ayat ini, kita ingat masa lalu kita yang tidak bukan siapa-siapa dulunya, kemudian kita ingat langsung ke masa depan. Jangan tenggelam dengan apa yang ada di sekarang. Iya. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Kemudian Allah Ta'ala mematikannya dan menguburnya. Ya. Mana dia? Tsumma ba'da ma qaddar lahu min umrin fil hayati amatahu. Artinya tsumma kemudian, ba'da setelah, ma qaddar lahu Allah Ta'ala takdirkan untuknya, ukurkan untuknya, min umrin dari umur, fil hayati di kehidupannya, amatahu Allah matikan dia. Wa ja'ala lahu qabra, dan Allah jadikan Allah ciptakan buat dia suatu kuburan, yabqa fihi ila an yub'ats, dia akan membaka di situ, yaitu tinggal di situ sampai dibangkitkan nanti di waktunya bersama semua dari manusia. Tsumma idza syaa'a ansyarah, kemudian jika dia berkehendak, ketika dia berkehendak, ansyarah, dia akan membangkitkannya. Ya, dalam tafsir tsumma idza syaa'a ba'tsahu lil hisabi wal jazaa'i ba'atsahu. Ya, kemudian kalau misalnya dia inginkan pembangkitan untuk penghitungan dan untuk pengganjaran amal, maka dia pasti akan membangkitkan semua itu manusia. Dan pada akhirnya kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla sekali-kali tidak yang dimaksud oleh manusia itu. Lamma yaqdi ma amarah, manusia itu lamma belum yaqdi, yaitu mengqadha, maksudnya menunaikan, belum menunaikan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Belum sempurna atau memang belum. Sebagaimana kita ini belum sempurna dari semua amalan kita. Dalam tafsir, laisal amru kama yatawahhamu hadzal kafir. Perkara ini tidak seperti apa yang semudah yang dikira oleh orang kafir ini. Bahwasanya annahu adda ma alaihi li rabbih min haqqin. Bahwasanya manusia ini udah menunaikan apa yang wajib untuk dia tunaikan kepada Rabbnya dari hak-hak Rabbnya. Padahal fahuwa lam yuaddi ma aujaballahu alaihi minal faraid. Padahal
dia belum menunaikan apa yang Allah wajibkan atasnya dari kewajiban-kewajiban. Belum. Dan begitu juga kita menganggap diri kita belum. Jika pun sudah belum sempurna ya. Wallahu a'lam. Tapi berarti itu sampai ayat 23. Insyaallah kita lanjutkan. Mengenai irodah tadi. Iradah, keinginan. Kan kita diberi Allah untuk menentukan pilihan ya. Apakah salat istiqoroh itu dapat merubah takdir dari pilihan kita itu? Salat istikharah merubah takdir itu dengan cara ya ini silaturahim. Kalau istikharah itu bukan masalah merubah takdir dia. Sebenarnya istikharah gini. Antum itu ketika istikharah sebenarnya antum menyerahkan pilihan kepada Allah. Tapi bukan berarti antum enggak ada pilihan. Antum mana yang berat menurut antum? Jalani dulu itu. Paham enggak? Jadi kan ada 50-50 nih. Istikharah, bismillah. Salat 2 rakaat selain di waktu yang terlarang, boleh juga sampai salat duha atau salat yang penting bukan wajib, salat sunnah. Nah, kemudian doa istikharah dengan lafal yang bisa sambil baca boleh. Kalau memang kesulitan pakai bahasa Indonesia aja boleh. Yang penting niatnya istikharah. Dan niat dari awal salatnya itu untuk istikharah. Kemudian setelah itu misal antum ada titik berat, lebih berat kecondong ke yang A misalnya, jalanin. Tapi itu belum tentu yang benar gitu, belum tentu yang Allah berkati. Lihat dalam doa istikharah itu ada banyak jalan. Maksudnya dalam doanya, kalau misalnya kita doanya kan ada untuk berkahnya atau ziyadah dan seterusnya. Itu sebenarnya artinya gini, kita jalanin aja, jalanin. Kalaupun nanti Allah memilih yang lain, pasti Allah tunjukin. Jadi nggak boleh kita diem aja, nggak ada pilihan sama sekali. Nggak, jalanin yang kiranya ini yang mungkin lebih bermaslahat. Kalau ternyata itu tidak benar, pasti nanti Allah akan mengembalikan ke track yang benar. Kalau misalnya itu benar, Allah akan mempermudah atau mungkin pokoknya nanti kelihatan, kerasa gitu. Taufik dari Allah gitu. Sebagian orang kan istikharah itu lah artian, oh saya tawakuf dulu, nggak diem gitu. Ya, mana yang kira-kira ini jalanin dulu. Gitu. Nanti akan Allah tunjukkan, Allah bimbing. Kalau benar akan semakin Allah mantapkan. Kalau ternyata nggak benar, pasti nggak bakal Allah diamkan. Gitu maksudnya. Maksudnya merubah takdir mana? Nggak ngerti kok merubah takdirnya sisinya. Contohnya kan misalnya kita memilih antara kanan dan kiri, terus kita istikharah. Nah, ketika hati digerakkan untuk memilih yang kanan. Nah, apakah berarti yang kita lalui itu adalah yang terbaik dari kita hasil dari istikharah, atau yang terjadi itu merupakan takdir dari Allah? Semuanya takdir, semuanya itu takdir. Kita jalanin. Misalnya yang tadi yang mana yang kanan atau yang kiri. Yang A misalnya kita jalanin. Tadi yang sebenarnya bilang, antum karena udah istikharah pasti akan Allah bimbing. Imma antum diteruskan sama Allah, imma antum di-cut yang ini kemudian beralih ke yang B, atau bahkan Allah Ta'ala akan memberikan solusi yang C mungkin. Jadi istikharah itu nanti tinggal nanti lihat nantinya gitu. Akan Allah tampakkan nanti dengan cara dari Allah Ta'ala yang masih gaib bagi kita. Dan itu nggak mesti langsung besok kelihatan. Jadi yang ini tetap istikharah itu membutuhkan keyakinan pada Allah gitu. Bahwasanya pasti Allah bantu. Dan nanti ketika terjadi hari H kapan gitu, oh baru inilah Allah telah membimbing saya. Bisa jadi gitu. Ya, jadi nggak nunggu besok langsung terjadi. Itu masih gaib. Apalagi nunggu mimpi itu ya. Nggak mesti mimpi. Mimpi bisa mungkin, tetapi nggak selalu. Kadang malah tipuan. Mimpi nggak selalu mimpi itu. Allah a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.